Rian Kristen lagi mau menantang lidah nih dengan pedasnya chili oil yang merah merona ini. Kira-kira chili oilnya digaduin pakai apa tuh ya? Nah, ini adalah pangsit chili oil tuh foodies. Ini tadi pangsit yang rebus nih. Udah aku rebus, sekarang tinggal aku aduk dengan chili oil ya foodies. Ternyata pakai pangsit dengan isian ayam cincang foodies. Wadidaw. Nah, selain pangsit rebus, ternyata ada varian pangsit goreng chili oilnya juga loh. Kita cobain juga ya. Pokoknya kita jajan yang banyak. Soalnya harga satu porsi pangsit chili oil ini receh pakai banget. 5 pangsit cuma Rp10.000. Oke, ini foodies. 1, 2, 3 kita masukkan. Kita masukkan 5 ya satu porsinya ya. Yang goreng juga sama 10.000. Sama. Foodies 10.000 dapat pangsit chili oil. Nah, ini biasanya untuk digorengnya berapa lama sih, Mbak? Paling kurang lebih 5 menit. Foodies, semua yang dijual di pangsit chili oil kayu manis ini homemade loh. Mulai dari pangsit sampai chili oilnya. Nah, isiannya terbuat dari daging ayam yang udah direbus, lalu dicincang dan diracik-cik dengan bumbu serta rempah dapur biar makin yahut. Tambahkan saus, aku suka pedas, jadi aku mau yang banyak sekali. Lalu kita ratakan dulu foodies. Ini apa lagi nih, Mbak? Udah, tinggal tuang. Tinggal tuang. Waduh, ini enak sekali ini kayaknya ini. Aku habiskan semua. Oke, setelah ini apa lagi nih, Mbak? Tinggal pakai kerupuk pangsit. Oh, pakai kerupuk pangsit ini? Iya. 2 pangsit chili oil rebus dan goreng udah di tangan Rian nih. Tapi kalau perpedes-pedesan kayaknya akan mengguyur tenggorokan ya. Kayaknya kita perlu sentuhan yang seger-seger nih. Ya kan foodies? Eits, tenang, karena Rian udah nemu pendamping camilan ini foodies. Tunjukin dong Yan. Ya, ini dia foodies yang seger-seger. Tadi habis oil-oilan, sekarang kita minum es-esan. Wah, ini wangi banget. Wanginya kok wanginya permen karet ya, Mas? Wait, rasanya memang rasa permen karet. Penasaran gak foodies? Nah, di sini rasanya tuh ada banyak banget nih. Ada mangga, es buah, lemon tea, permen karet, dan juga mochaccino foodies. Mas, yaudah deh, aku pengen yang permen karet nyobain, penasaran. Sama satu lagi aku mau es buah. Boleh ya? Oke foodies, kita langsung minum dan juga kita makan chili oil ya. Check it out! Yuhu foodies, minuman warna-warni emang manggil-manggil ya. Apalagi harga es permen karet dan es buahnya cuman goceng aka Rp5.000 aja. Padahal gelasnya gede ya foodies. Yaudah kalau gitu kita langsung tes aja nih rasa jajanannya. Takis Yan. Mantap banget foodies. Pesan pertama yang aku rasain adalah bau dari si cabai keringnya sampai ke hidung. Jadi kalau rasanya tuh kayak sensasinya kalau foodies makan wasabi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dari mulut langsung lari ke hidung foodies. Ini enak banget, nggak terlalu pedas. Kalau buat aku sih kurang pedas ya. Tapi ini cocok banget buat orang yang masih pemula-pemula makan pedas. Dan gigitan pertama langsung dapet tekstur ayamnya. Jadi ayamnya itu digiling nggak terlalu halus. Nih, aku coba potongin ya foodies ya. Foodies harus lihat bagian dalamnya. Namanya aja chili and oil, jadi udah pasti teksturnya berminyak dengan hint pedas baik di bibir maupun di hidung ya. Perpaduan cabai kering, bawang merah, bawang putih, gula, dan kecap asin yang ditumis jadi satu bikin rasanya gak hanya pedas-pedas nikmat, tapi juga bercampur dengan gurih dan manis yang pas. Ini lazis. Chili oilnya pun tidak terlalu nyegerak di bagian tenggorokan. Jadi karena ini sudah direbus dan juga ada air-airnya, jadi kayak nyemek-nyemek gitu foodies. Enak banget foodies. Mantap. Nah, berikutnya aku mau nyobain yang bagian gorengnya. Nih, kalau gorengnya itu beda ya, karena kalau tadi kan diaduk dengan chili oil, kalau ini dituang di atasnya. Kalau satu porsi pangsit rebus punya tekstur yang agak basah yang bikin chili oilnya lebih mudah menyebar hingga ke dalam isian. Nah, yang pangsit goreng nih foodies, chili oil itu cuma menyelimuti bagian luar pangsitnya aja. Ketahan dengan kulit pangsit yang udah garing ya foodies. Karena ketebalan kulit pangsitnya yang cukup tipis, membuat pangsit gorengnya ini jadi nggak keras foodies. Super renyah, pokoknya mah nyaman banget dikunyah. Nah, nggak sampai situ, isiannya juga tebel loh. Daging ayamnya digiling kasar dengan bumbu gurih yang nikmat, bikin rahang langsung auto bergoyang nih, asik. Foodies bisa lihat,
Ya kan? Bagian ayamnya ini masih shredded banget. Jadi enak banget ada tekstur ayamnya, foodies. Lengkap. Karena dia cuma disiram, jadi bagian cabenya itu tidak meresap sampai ke dalam banget. Jadi hanya mengglaze bagian atasnya aja. Tapi dia juga cukup enak. Tapi kalau aku boleh favorit, aku paling favorit yang rebusnya, foodies. Ini enak banget. Karena buat pecinta pedas, bisa tambah lagi, minta tambah saus atau tambah chili oilnya lagi. Nah, karena tadi kata mbaknya juga ini semua homemade, jadi kulitnya itu tipis. Jadi enak banget, garing dan tidak terlalu berasa tepung. Jadi pas banget nih, foodies. Kulitnya tipis banget. Ya kan? Mau sensasi yang garing atau mau yang lembut? Ya balik selera masing-masing ya. Yang jelas dua-duanya pedas gurih nikmat. Nah, biar makin nikmat nih foodies, kita lanjut dorong perminyakannya dengan es warna-warni. Di sisi biru ada es bubble gum, di sisi merah ada es buah goceng. Jangan ditandingin ya, kita seruput semuanya aja. Kalau foodies, generasi milenial sama kayak aku, pernah nggak dulu zaman SD nyobain permen karet yang depannya Y? Nah, yang suka ada huruf-hurufnya. Nah, itu rasanya sama banget, foodies. Ini mengenang waktu aku zaman SD. Foodies tahu gak, rasa dan aroma esnya tuh literally permen karet loh. Manis permen yang khas terasa banget di setiap tegukan. Selain rasanya yang nyegerin, ternyata dalamnya juga pakai jelly rasa buah yang menambah kesegaran, foodies. Ini sih bocah-bocah pasti doyan nih. Kalau di sisi merah, es buahnya ini pakai berbagai macam isian. Ada jelly, kelapa muda, jeruk, pepaya, dan buah naga. Nah, si buah naga ini nih yang sekaligus menciptakan warna merah pada air es buahnya, foodies. Nggak sampai situ aja, foodies, es buahnya juga ada campuran kayu manis loh. Jadi dalam satu seruputan, aroma buah dan kayu manis menyapa hidung dengan nikmat. Beh, mantap! Wah, emang beneran di es buah ini itu pekat dengan aromanya. Kalau tadi ini aroma permen karet, yang ini aroma dari kayu manis. Jadi buat foodies yang suka wangi kayu manis, ini pas banget, foodies. Wadidaw, ini mah jodoh nih minum es buah aroma kayu manis di jalan kayu manis ya. Nah, buat foodies yang manis, kalau mau cobain semua jajanan ini, just langsung aja meluncur ke Jalan Kayu Manis Timur di Matraman, Jakarta Timur. Ini persis banget di depan supermarket. Itu ada banget di pinggir jalannya. Bisa langsung lihat ada es buah dan juga pangsit chili oil. Dan yang paling penting, dengan uang nggak sampai 20.000, foodies. Foodies bisa makan kenyang, dapat pangsit chili oil dan juga dapat es buah. Ini dia, foodies, yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan, foodies. Foodies, yang namanya kebab jelas bukan jajanan aneh ya di Indonesia. Rasa kuliner khas Timur Tengah ini emang klop banget sama lidah warga plus 62 kayak kita-kita. Tapi yakin deh kebab yang biasa kalian makan resepnya otentik kayak di negeri asalnya? Ayo jadi insecure ya? Tapi foodies, warung kebab yang satu ini tuh jelas gak perlu diragukan lagi. Rasanya dijamin otentik, no KW-KW 1000%. Tuh lihat tuh, penjualnya aja orang Turki asli impor punya. Widih, mantep punya nih. Foodies, ada dua cara nih buat slice kebabnya. Ada yang manual menggunakan pisau panjang, ada juga yang pakai mesin kayak begini nih, foodies. Kalau pakai mesin kayak begini, ketebalan dagingnya itu bisa sama dan prosesnya jadi jauh lebih cepat pastinya. Ini ya, wow. Foodies, ini kelihatannya minyaknya jatuh-jatuhan gitu ya, foodies ya. Ini minyaknya dari lemak, dagingnya langsung ya? Iya, lemaknya sendiri, tapi paling bagus di masakan sehatannya, tidak ada tambahin lemak lagi. Dia masakannya natural, lemaknya di masakan ini. Lemak daging sapinya juga berfungsi untuk mengikat daging yang sudah diolah ini nih, foodies. Jadi tetap bisa lengket gitu di mesin putaran kebabnya. Oke, ini udah ya? Ya, kalau mau coba. Oh, bisa langsung coba? Ya. Oke. Rasanya gimana? Nanti aja. Kita lanjut dulu. Selamat menikmati.
Next kita racik kebabnya yuk dengan isian lainnya nih guys. Kita hangatkan dulu rotinya di atas pan yang sudah dikasih saus atau bumbu rahasia ala Zurna Doner Kebab. Ini sos pedas. Oh beda sama ini ya? Tapi... Ya beda. Ini sos Iskender, bahannya tomato, ini bahannya cabai. Oh, oke. Ini? Ini bahannya yogurt, mayones sama wijen. Ada cinta rahasia. Ya, aku suka yang rahasia-rahasia dan penuh dengan cinta. Kalau rotinya udah cukup panas, taruh dagingnya, sayuran, dan tambah lagi saus-saus andalannya. Kebab udah di tangan nih foodies, let's go kita takis yuk. Kita mulai dari kebab Tantuni dulu, oke? Kebab di sini ada 3 varian ukuran foodies. Ukuran normalnya berisikan 100 gram daging, tapi dagingnya no kopong-kopong klop loh ya. Bisa dijamin deh dari awal gigitan sampai akhir gigitan pun kamu pasti bakalan dapet tuh dagingnya. Jadi Tantuni itu, doner kebab tadi tuh yang udah di slice, terus diolah lagi pakai bumbu rahasia lagi. Yang jelas tadi tuh di atas itu kayak ada tomat-tomat gitu, potongan tomat. Dan rasanya foodies, ini sedikit pedas, tapi ada seger-segernya tomat juga. Terus dagingnya sendiri, ini dagingnya tuh gurih. Karena dagingnya dimasak lagi sama bumbu, jadi rasa gurihnya daging itu temenan ikrip banget sama bumbu yang cukup kuat rempahnya. Lemak yang dibiarkan ada di daging kebab bikin tekstur dagingnya jadi juicy tapi nggak berasa tebal gitu lemaknya foodies. Widih, ini mah super worth it lah ya. Kapan lagi coba makan kebab otentik yang full of daging cuma bayar 35.000 aja. Cuma di Zurna Doner Kebab nih jawabannya kayaknya. Good morning. Bukan ya, soalnya saking gedenya dan tebelnya nih foodies, nih kayak bantal guling gitu nggak sih ya. Ntar foodies ngerasain sendiri deh. Nah ini tadi doner kebab foodies yang ukurannya tadi yang paling besar. 200 gram daging, coba. Ukuran 200 gram biasanya kita bisa nikmatin di restoran steak gitu ya. Harganya juga udah pasti lebih dari 100.000. Sedangkan nih kebab ukuran jumbo ini harganya 75.000 aja foodies. Karena sayurannya fresh, terus ini dagingnya berlemak. Jadi nggak bikin kebabnya jadi enak gitu loh foodies. Dagingnya nggak jadi enak karena ada si sayurannya juga, terus ada si bumbu-bumbu apa tadi tuh, bumbu cinta penuh dengan rahasia gitu itu juga. Itu ngebantu banget meskipun makannya banyak tapi nggak bikin enak. Foodies bisa lihat sendiri kan, lembaran dagingnya ini terlihat cuma serat-serat khas daging dan butiran-butiran halus dari bumbu rempah. Mantul abis. Rasanya jadi yang originalnya itu rasanya tuh gurih tapi ada sedikit pedas-pedas lada kayak gitu. Selamat makan. Terakhir nih foodies, ada tokat Zurna Kebab yang cara masaknya berbeda dari 2 kebab sebelumnya. Olahan dagingnya beda nih foodies sama doner kebab. Jadi penasaran kan gimana sih rasanya? Jadi secara tekstur pun ternyata beneran beda. Dari adonan juga, ini rasanya kayak apa ya? Rempahnya nggak sekuat yang si kebab doner kebab tadi foodies. Terus nggak terlalu gurih yang strong banget kayak yang si doner kebab tadi. Tapi ini tetap enak gitu. Tekstur dagingnya lebih juicy lagi nih foodies. Kelihatannya sih lapisan dagingnya lebih tebal ya. Tapi ternyata pas dikunyah pun tetap empuk loh. It's so yummy. Buat nemenin kamu makan kebab, wajib banget ya kayaknya cobain minuman yang homemade juga nih guys. Ada sorbet yang terbuat dari rosella dan aneka rempah. Ada juga airin yogurt dari susu sapi. Keduanya punya rasa yang manis dan asam segar foodies. Di negara asalnya, di Turki, kedua minuman ini tuh temennya makan daging. Ini enak pakai banget.
Nah Foodies, kalau Foodies juga mau coba ini aneka kebab yang rasanya otentik banget, tapi udah sedikit disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia, langsung aja datang ke Zurna Doner Kebab. Ini di daerah Jalan Ahmad Yani, daerah Rawamangun, Jakarta Timur. So Foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Aku coba makanin lagi, aku abisin kali ya. Tahu isi bukan sembarang tahu isi. Di Medan, Sumatera Utara, warung tahu isi ini udah jualan lebih dari setengah abad. Wow, langsung aja kita kepoin bareng sama Ihsan Tarure. Skuy Foodies! Foodies! Ya Allah Foodies, Ihsan lagi ada di Medan dan ini mau sedikit flashback. Ini adalah jajanan-jajanan waktu Ihsan kecil dulu di Medan. Ya, ini dia tahu isi. Tahu isi, kata Foodies nanti di rumah gini, tahu isi mah banyak. Di kotaku juga ada tahu isi. Foodies, jangan sembarangan kalian. Ini tahu bukan sembarang tahu. Ini tahunya beda sama yang ada di kota-kota kalian semua ya. Foodies, isian tahunya sih nggak beda jauh dengan tahu isi pada umumnya, pakai potongan wortel, buncis, dan kentang. Nah, yang bikin berbeza adalah cocolan alias sausnya nih Foodies. Biasanya kan kalau tahu isi pakai cabai rawit atau sambal kuah merah. Nah, kalau di sini tahu isinya duet dengan saus kental berwarna hijau nih Foodies. Buat sausnya itu udah pakai mesin otomatis nih Foodies karena proses masak dan ngaduknya butuh waktu selama 3 jam. Nah, wadidaw kan? Ini dia sumber kenikmatan dari tahu isinya ini. Tahu isi Ada Malik ya. Ini benar-benar tahu isi Ada Malik ini udah 3 generasi dari tahun 75 ya Bang ya. Ini ada tepungnya gitu juga ya. Ada tepungnya juga ya. Terus juga ini kayaknya ada daun bawang Bang. Daun sop Bang. Daun sop atau ya daun sop benar. Makin penasaran dong gimana sih rasa tahu legend yang udah jualan selama 3 generasi? Ya tanpa basa-basi kita menuju waktu Indonesia bagian icip-icip. Kita tuang sausnya saat wuhui. Aduh Foodies, ini seru banget sensasinya nuang kuahnya ini ya. Nuang sausnya ini ya, ini bener-bener ya, ini cabenya. Jadi dia cabe, terus ada tepungnya juga, terus ada tadi daun sopnya juga. Ini yang namanya tahu isi, benar-benar bisa membangkitkan memori masa kecil aku dulu. Jadi ini rasanya tetap otentik, rasanya dari kuahnya ini, dari bumbunya ini, pedasnya ada, gurihnya ada, manisnya ada. Jadi lengkap banget, dikawinin sama krenyes-krenyes dari tahunya. Jadi ada crispy di luar, tapi lembut di dalamnya. Campuran tepung terigu, cabai hijau, gula, dan racikan bumbu turun-temurun nih menyatu dalam kentalnya saus hijau ini. Nikmat! Karena teksturnya yang kental nih Foodies, jadi mempermudah sausnya nempel di setiap pori-pori tahu gorengnya. Nah, salah satu cara makan tahu isi ini biar makin lazis maksimal adalah guyur tahunya pakai saus dalam kondisi masih anget ya. Makanya saus sambal hijau ini tuh diisi dalam botol kaca. Karena semua saus yang dihidangkan kudu fresh from the kompor alias anget ya Foodies. Bener, manisnya ada. Pedasnya juga berasa. Ini pakainya kayaknya rawit hijau. Rawit kayak gini nih, ya. Terus yang bikin dia juga ada gurih-gurihnya itu kayaknya ada bawang putihnya gitu loh Foodies ya. Jadi ada bawang putihnya tapi ya nggak terlalu dominan gitu. Jadinya enak, balance antara rasa manis, gurih, pedas itu, aduh, juara. Isiannya nggak pakai pelit nih Foodies, benar-benar terisi dan dipenuhi dengan potongan sayur. Mantap! Tekstur tahunya emang berbeda ya dari tekstur tahu sutra atau tahu Sumedang. Kalau tahu Ada Malik ini lebih berserat dan sedikit berongga, tapi dalamnya bertekstur sedikit basah. Potongan tahunya gede-gede, terus bisa nambah saus sepuasnya. Wah, asik nih Foodies! Pantes aja kalau warung tahu isi Ada Malik setiap harinya kudu nyetok lebih dari 4 kilo cabai hijau dan harus buat sausnya terus-terusan nggak pakai berhenti. Selain karena rasa pedasnya yang nikmat, sausnya juga bisa refill tanpa ampun ya Foodies. Untuk harga 2.500 satu biji mah ini worth it pakai banget sih. Kedengeran banget kan crispy-nya. Dalamnya lihat,
Dalamnya itu nggak pelit, dalamnya itu ada wortel lah, ada kentang lah, ada buncis juga lah. Kita makan gini aja ya. Ini makan tahunya aja. Tanpa bumbunya udah enak. Apalagi tadi pakai kuahnya, lebih enak lagi. Yes, makan tahu isi Adam Malik ini emang bikin nagih banget. Gak cukup satu foodies. Gak heran kan kalau yang beli itu silih berganti. Dan tahu gak, dalam satu hari ini mereka bisa jual sampai lebih dari 3.000 tahu isi. Way away. Kan dia pakai bahan dasarnya tadi ada tepungnya juga ya foodies ya. Tapi dia nggak ada rasa-rasa tepungnya gitu. Jadi justru dia cuma bikin teksturnya aja lebih kental. Tuh, foodies bisa lihat kan. Teksturnya dia kental. Ada pedas-pedasnya, semuanya lengkap dalam satu gigitan. Oke, info lokasi just for you. Gak perlu bingung ya foodies, nama jalannya itu sama persis dengan nama warungnya. Warung tahu isi Adam Malik. Yes, lokasinya di Jalan Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, Jalan Adam Malik ini 2.500 dapat satu biji. Tapi mana cukup? Mana paten makan satu? Aku makan satu ini nggak cukup. Makan 10 aku baru cukup. Penasaran kan? Nggak percaya kalian? Makan 10 cukup? Ya itu, cobain dulu makanya datang ke sini ke Tahu Adam Malik. Dan yang pasti buat kalian semua foodies kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari aja di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Bang, atraksinya lihat kiri kanan dong, nanti dikira kebakaran loh. Foodies, ini dia roti viral dengan ukuran 30 cm yang full of mozzarella dan dibakar dengan api yang super besar. Unik banget foodies. Ini keren banget sih atraksinya. Jadi anget. Foodies, aku lagi ada di Roti Zen. Ini ternyata pas datang langsung disambut dengan api-api asmara dari si abang chefnya. Aduh, takut. Udah ciri khas dari Roti Zain, pembakaran rotinya pakai atraksi kayak begini foodies. Orang-orang yang lewat pasti salah fokus deh, bawaannya udah pengen mampir aja. Kalau dari bentuknya yang panjang, plus super tebal dengan isiannya yang beragam, pastinya bikin kenyang pol nih. Harganya cuma 40 ribuan aja. Bisa banget sih buat berdua atau bertiga ya. Jadi tadi lagi proses pelelehan mozzarellanya. Nah, jadinya melt-melt gitu. Rasanya apa ini? Kalau untuk rasa, otomatis dia ada perpaduan antara telur, mozzarella, daging cincang, lettuce, dan roti 30 cm ditambah saus semuanya, macam-macam saus. Ini kebayang gak sih rasanya foodies? Ini food porn banget ya, pengen banget langsung dicobain. Step pertama foodies, telurnya digoreng dulu, persis kayak bikin telur dadar gitu. Telurnya udah dicampur dengan daun bawang dan juga sedikit garam. Next, rotinya tinggal ditaruh di atas telur dadar. Ini nih bagian yang bikin ngiler, taburan keju mozzarellanya super duper banyak foodies. Pokoknya harus menutupi bagian atas rotinya ya. Abang, ini sekarang kita masukin lettuce-nya dulu ya? Ini ada lettuce-nya segar-segar banget ya foodies. Ditaburin kah atau taburin? Oke. Banyak sebanyak ini? Ya. Apa lagi bang? Daging cincang? Itu daging cincang. Oh, ini full daging loh foodies. Lengkap dengan lemak-lemak dagingnya. Ini pasti enak banget. Nih, semana nih bang? Oh, terserah maunya segimana. Oh, semuanya? Wih, makin menggugah selera nih kalau udah ditambahin daging cincang, lettuce, dan juga persausan ini ya foodies. Daging cincangnya ini udah dimasak dan dicampur sama bawang putih, lada, serta penyedap rasa. Jadi no hambar-hambar klub ya. Sudah buka dari tahun 2015, Roti Zain ini juga mejeng di CFD South City Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tapi khusus hari Minggu aja foodies. Tapi kalau mau kepoin di luar hari Minggu nih, cus datang langsung aja ke sini. Alamatnya ada di Jalan Saidi 1 nomor 59 Cipete Utara, Jakarta Selatan.
Kita kasih saus sambelnya, foodies. Wow, ini pasti ada rasa-rasa seger, manis, asemnya dari sausnya nih, foodies. Oke, ini saus tomat. Tidak terlalu banyak, satu garis aja karena garis takut aja. asam. Oke. Asik. Nah, ini Thousand Island. Thousand Kita main Island. gini. Oke. Satu-satu. Harus zigzag ya berarti. Nah, cakep. Wadidaw, mantulita ulala foodies kalau ditambahin saus. Aduh, makin gak sabar ini kepengen icip-icip. Sip, saatnya kita santap-santap. Happy ngunyah foodies. Foodies, ini lumer-lumer banget. Nah, ini yang ada, aduh, topping lettuce-nya, daging cincang dan juga saus-sausannya nih. Tadi yang kita ini ada saus Thousand Island, ada saus tomat, saus cabai. Kita coba ya. Wah, tuh. Wow, mozzarellanya tarik-tarik nih, foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur rotinya juga biar beda dari roti-roti yang biasa karena ini dia punya supplier sendiri yang emang cocok banget dan pas banget teksturnya untuk dijadikan roti Turki seperti ini, roti Bang Zain ini. Dan juga menurut aku yang paling bikin enak yaitu mozzarella sama daging cincangnya. Wow, ini bener-bener enak banget. Makan lagi, foodies. Rotinya yang lembut, mozzarellanya yang gurih. Wow, beneran bikin baper. Pengen lagi dan pengen lagi nih, gak mau berhenti nih pokoknya, foodies. Apalagi sausnya juga menambah cita rasa pedas dan sedikit asam. Mantap tenan. Nah, iya bener banget. Ini segar banget juga dari lettuce-nya karena lettuce-nya tadi kita lihat fresh banget. Menambah cita rasa dan jadi lebih sehat kalau ada sayurnya kan. Enak banget. Lumer-lumer gimana gitu ya. Cocok nih buat yang kepengen ngemil-ngemil sore. Asli ngenyangin, foodies. Jangan sampai lewat yang kayak begini nih. Rugi dong pastinya. Pokoknya takis. Ini telur, daging, dan juga lettuce-nya dan saus-sausannya tadi. Dan yang paling bikin cita rasanya jadi kaya itu menurut aku sama Thousand Island-nya juga. Jadi ada rasa asamnya sedikit. Foodies, roti viral 30 cm ini you know what bakalan ada dong di Festival Makan Receh One Stop Unique Culinary Event tanggal 3-4 Agustus nanti di Senayan Park ya, foodies. Wih, seru. Tahu nggak? Masuknya gratis loh. Nah, wadidaw nggak tuh? Makanya tunggu apa lagi? Pastiin kamu ada di sana. Oke? See you at Festival Makan Receh One Stop Unique Culinary Event Agustus ini. Oke, foodies? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Habisin dulu ya.